kita yang sore hari ini adalah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof. Abdul Qadir, dan juga Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP, Dr. Faisal. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sejahtera untuk rekan media yang telah hadir secara virtual hari ini untuk sama-sama mendengarkan keterangan terkait evaluasi harga tertinggi Rapid Diagnostic Test RDT Antigen. Rekan-rekan media, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan yang lebih komprehensif terkait dengan proses evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan BPKP terkait dengan penentuan batasan tarif tertinggi RDT Antigen. Dan sebelumnya di bulan Agustus kita juga sudah memberikan penjelasan mengenai penentuan batasan tarif tertinggi untuk PCR. Penjelasan akan diberikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan akan dilanjutkan oleh Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP. Langsung saja, monggo silakan Prof. Qadir. Izin, Prof. masih di mute? Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Hankam BPKP, Pak Faisal, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jajaran Kementerian Kesehatan, rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Dalam rangka meningkatkan pengujian atau testing kasus COVID-19 sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan COVID-19, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid diagnostic test antigen. Maka kami akan menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, perlu diketahui bahwa batasan tarif tertinggi Rapid Diagnostic Test Antigen yang telah ditetapkan melalui surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK /02.02/1/4611/2020, hampir 1 tahun yang lalu, dan sudah saatnya dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Evaluasi dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan rapid diagnostic test antigen, terdiri dari komponen-komponen, yaitu jasa pelayanan atau SDM, komponen regen dan barang habis pakai, komponen biaya administrasi, overhead, dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid diagnostic antigen diturunkan menjadi Rp99.000 untuk daerah Jawa dan Bali, serta sebesar Rp109.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Kami memohon agar semua fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan pemeriksa lainnya, kiranya dapat memenuhi batasan tarif tertinggi Rapid Diagnostic Test Antigen tersebut. Kami meminta kepada semua Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten dan Kota untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid diagnostic test antigen sesuai kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya pemerintah akan melakukan evaluasi batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test PCR dan rapid diagnostic test antigen ini untuk ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Sekian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kadir. Monggo silahkan kepada Pak Faisal. Terima kasih Bu Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pelayanan Kesehatan dan seluruh jajaran di Dirjen Pelayanan Kesehatan. Yang saya hormati juga Ibu Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan dan seluruh teman-teman media yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Rekan-rekan media yang kami hormati, berdasarkan surat dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor CP.02.03 1 Rumawi garing 2841 garing 2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang permohonan evaluasi batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid test PCR dan rapid antigen. BPKP telah melakukan evaluasi kembali atas harga acuan pemeriksaan rapid antigen yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 18 Desember 2020 melalui SE Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor HK02.02 garing Romawi 46111 garing 2020. Perhitungan yang dilakukan BPKP telah mempertimbangkan adanya penurunan harga pasar terhadap bahan yang digunakan dalam pemeriksaan rapid antigen, khususnya harga rapid antigen dan bahan habis pakai seperti APD dengan sumber harga yang berasal dari hasil audit yang dilakukan BPKP, juga memperhatikan harga e-katalog dan juga harga pasar saat ini. Kita patut bersyukur sekarang ini sudah banyak antigen yang berhasil diproduksi dalam negeri oleh anak bangsa kita. Dan ini kemudian turut berkontribusi membuat harga antigen di pasar juga menjadi lebih bersaing. Hasil evaluasi tersebut telah kami sampaikan kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan dalam rangka menetapkan langkah kebijakan lebih lanjut. Tentunya kehadiran BPKP di dalam turut ikut serta melakukan perhitungan tarif antigen ini juga menjadi wujud kehadiran BPKP bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan tarif pemeriksaan antigen yang wajar dan tentu ini sesuai dengan motto kami di BPKP, BPKP hadir, BPKP bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Selamat sore Pak Asar. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan buka sesi tanya jawab dan silakan yang akan bertanya menulis di chat. Baik, pertanyaan pertama sudah dari suara.com. Berapa persen antigen yang digunakan saat ini seluruhnya diproduksi di dalam negeri? Jumlah sudah, apakah sudah bisa menjawab permintaan tes antigen di seluruh negeri? Monggo silakan Prof. Kadir, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Faisal. Silakan Prof. Prof. Kadir izin? Ya, di sini ada pertanyaan berapa persen antigen yang digunakan saat ini seluruhnya diproduksi di dalam negeri dan apakah sudah bisa menjawab permintaan tes antigen di seluruh negeri? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, bahwa alhamdulillah sekarang ini sudah begitu banyak antigen atau rapid test antigen yang diproduksi di dalam negeri. Dan ini menjadi bahan pertimbangan kita, sehingga dengan demikian maka dilakukan perhitungan ulang dengan mengacu kepada dasar harga yang berada dalam e-katalog. Jadi berapa persen yang, jadi sekarang kita tidak membedakan, saya kira Pak Faisal tidak membedakan
harga rapid test antigen yang produksi dalam negeri dengan yang di luar negeri, tapi mengambil harga yang ada di dalam e-katalog. Seperti itu kira-kira. Sehingga dengan demikian harga yang dijadikan acuan kita adalah harga e-katalog yang kita jadikan harga acuan. Seperti itu. Jadi memang harga acuan ini dijadikan dasar untuk menghitung kembali sesuai dengan yang diputuskan pada hari ini. Baik, boleh ditambahkan Pak Faisal mungkin? Silakan Pak Faisal. Terima kasih Bu Karo. Secara persis itu sekarang kita juga memantau, sebenarnya sekarang kalau kita lihat di pasar itu sudah banyak ya kebutuhan antigen dalam negeri yang sudah beredar, dan kami juga memantau sekarang itu sudah banyak lah digunakan di dalam di dalam pemeriksaan antigen. Dan sebenarnya sebelum ini juga kita melihat di pasar sudah banyak juga yang harganya turun karena memang kontribusi produksi antigen dalam negeri. Dan kami yakin dengan penetapan harga sekarang yang turun, dan kita tahu bahwa produksi antigen dalam negeri ini jauh lebih murah, dan tapi juga kualitasnya tidak kalah dengan luar negeri. Ini tentu ini akan membuat kemampuan kapasitas dalam negeri nanti akan lebih meningkat lagi terhadap, sehingga produksi antigen dalam negeri ini kita harapkan makin mampu bersaing di pasar. Demikian Bu Karo. Baik, terima kasih. Teman-teman media silakan bertanya. Ada Andi Firdaus dari Antara, kemudian dari SCTV. Silakan, masih dibuka kesempatan. Beberapa pertanyaan lagi kepada narasumber kita. Kesempatan yang sangat berharga, mumpung dibahas kembali harga untuk antigen. Silakan. Mungkin ada tambahan Prof. Kadir atau Pak Faisal. Antigen kalau misalnya kan ada orang tanya nih, beberapa bertanya di kami, harga antigen ini apakah berpengaruh pada alatnya, Pak Faisal? Misalnya gitu, ada pertanyaan. Jadi kan dia bilang, oh kalau misalnya harganya lebih murah, tidak valid atau gimana mungkin Pak Faisal? Mungkin Pak, kalau dan kemarin itu yang menjadi ukuran pertimbangan kita, karena selama antigen itu 60%. Sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan, secara spesifikasi kualitas kita anggap itu sudah terpenuhi, Ibu Widya. Jadi yang penting buat kita yang menjadi bahan pertimbangan kemarin adalah antigen itu sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan, dan saya yakin teman-teman Kementerian Kesehatan sebelum menerbitkan izin edar tersebut tentu sudah melakukan penelitian, memeriksa bagaimana dari sisi kualitas antigen tersebut. Jadi kita pada dasarnya tidak melihat harga atau yang lain. Yang kita lihat adalah selama itu sudah mendapatkan izin edar, dan tentunya teman-teman kesehatan itu juga tidak sembarangan memberikan izin edar terhadap antigen yang tentu tidak berkualitas. Demikian Bu Widya. Ya, monggo Prof. Kadir mau ditambahkan, Prof. Seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, bahwa semua rapid test diagnostik antigen yang beredar di pasaran itu dilakukan semacam validasi oleh Litbangkes. Jadi dia diperiksa oleh Litbangkes sampai sejauh mana sensitivitasnya dan sampai sejauh mana spesifisitasnya daripada rapid diagnostik antigen tersebut. Standarnya kalau tidak salah itu adalah di atas 95%. Jadi rapid diagnostik antigen yang memenuhi syarat tersebutlah yang akan diberikan izin edar oleh Permalkes, dan itulah yang akan beredar di pasaran. Sehingga dengan demikian kita bisa memberikan jaminan kepada semua rapid diagnostik test antigen yang beredar secara resmi di pasaran melalui dan mendapatkan izin edar dari Permalkes, itu adalah kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Siap. Pengawasannya bagaimana, Prof? Ya, tentunya pengawasannya itu akan dilakukan evaluasi secara berkala. Jadi kan nantinya pada saat awal didaftarkan di Permalkes, maka Permalkes akan menyurat kepada Litbangkes untuk dilakukan validasi. Dan validasi ini bukan cuma satu kali, dilaksanakan berkali-kali. Oleh karena itu memang
rekanan atau provider misalnya atau distributor harus memberikan sampel yang banyak kepada Litbangkes untuk dilakukan validasi akurasi daripada hasil pemeriksaan rapid test antigen ini, karena itu komparasinya adalah dibandingkan dengan hasil pemeriksaan PCR yang selama ini kita lakukan. Jadi dibandingkan nantinya mana diantaranya itu yang kira-kira sensitivitasnya tinggi dan spesifitasnya tinggi. Kalau sensitivitasnya di bawah standar yang ditetapkan oleh Litbangkes, maka pasti tidak akan direkomendasikan untuk mendapatkan izin edar seperti itu. Baik, ada satu pertanyaan lagi, Prof. Apakah dengan harga baru ini penyedia layanan antigen bisa membuat varian layanan seperti PCR, misalnya 60 menit 99.000, lalu 10 menit 150.000 atau bagaimana? Monggo silakan. Izin Bu, bahwa pemeriksaan rapid test antigen ini kan tidak seperti pemeriksaan PCR misalnya ya, PCR tidak seperti itu karena itu kan menggunakan mesin. Kalau ini kan cuma menggunakan suatu alat yang disebut sebagai rapid diagnostic test, kemudian ada swab-nya, kemudian ada buffernya, kemudian setelah itu lakukan pemeriksaan dengan mengambil swab di nasofaring atau di hidung bagian belakang. Setelah itu bisa langsung diketahui hasilnya dengan hitungan menit. Di dalam waktu 5-10 menit hasilnya langsung keluar. Jadi di situ ada parameter bahwa ini parameter indikator bahwa ini positif atau negatif. Sehingga demikian saya kira ini tidak terkait dengan berapa lama hasil pemeriksaan itu keluar, karena kita bisa tunggu dalam waktu hitungan menit hasilnya pasti keluar. Baik, teman-teman media masih ada pertanyaan lanjut? Terakhir tadi dari CNN Indonesia, kalau tidak ada sudah 30 menit kita bersama tanpa terasa. Pak Faisal, Prof. Kadir, kalau kita akhiri saat ini, setuju ya Prof ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih. Baik. Jadi kami berharap teman-teman media, kita sudah di ujung perjumpaan, terima kasih atas partisipasinya, dan kami berharap dukungan dari rekan-rekan media untuk menyampaikan informasi yang akurat, sehingga informasi ini dapat bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Kadir. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak. Ibu Kepala Biro, Ibu Pak Ses Dirjen. Ya, sama-sama. Teman-teman media semuanya. Ya, teman media sehat semua ya. Terima kasih. Silakan. Izin live Bu dari Zoom. Ya. Terima kasih. Izin live Pak Dirjen, Pak Faisal, Bu Win.